Ya pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat bersama pemerintah membahas RUU Polri. Dalam rapat ini pemerintah menyerahkan 112 daftar inventaris masalah kepada legislatif. Panja RUU tentukan jamnya. Selesai segera aja ya. Rapat kerja dihadiri Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, serta Menpan RP. Penyampaian 112 DIM pemerintah menjadi dasar dalam pembahasan RUU ini. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, serta aturan mengenai penempatan personil aktif Polri untuk jabatan sipil kementerian atau lembaga pemerintah. Selain itu, pembahasan mencakup penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan eksternal, serta harmonisasi kewenangan Polri dengan penerapan KUHP baru dan sistem keadilan restoratif. Rangkaian pembahasan ditunjukkan untuk sinkronisasi aturan internal kepolisian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, Pak. Sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tak hanya Dadan Hindayana, dua mantan pejabat Badan Gizi Nasional yakni Lodowik Usung dan Sony Sanjaya juga ditahan. Dadan beserta dua pejabat Badan Gizi Nasional memakai rompi khas tahanan kejaksaan saat keluar dari gedung kejaksaan. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG, Sony Sonjaya ajukan justice kolaboratif ataupun collaboration. Sony bahkan sudah menyerahkan 20 nama yang ia sebut terlibat dalam korupsi MBG. Menjadi satu dari 3 tersangka korupsi MBG, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya langsung ajukan diri sebagai justice kolaborator. Bukan hanya rencana, kuasa hukum Sony Krishna Murti langsung menyerahkan surat pengajuan justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Krishna mengaku Sony bahkan sudah menyerahkan 20 lebih nama yang diduga bekerja sama menggerogoti uang MBG. Iya, lebih dari 20 nama itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan. Nggak tahu nanti kapan penyidik akan memberitahukan kita dan akan diungkap mungkin kemarin bilang baru sebagian aja nama-nama itu. Sebelumnya bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil BGN Lodowik Usung, Sony ditangkap Kejagung. Ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga cawe-cawe dalam proyek BGN. Penyidik bahkan menuduh Sony terafiliasi dengan sejumlah yayasan dapur MBG. Yang menarik, beberapa saat sebelum mengenakan rompi oranye, Purnawirawan polisi berpangkat Inspektur Jenderal itu bahkan sempat mengunggah selembar surat yang ditujukan kepada Kepala BGN baru Nanik Sudaryati Daeng. Tim Liputan Ainus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penyegelan dilakukan menyusul operasi tangkap tangan yang dikabarkan berkaitan dengan pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim. Tim penyidik KPK menyegel ruang kerja dan ruang tunggu Bupati Muara Enim, ruang asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan, serta 5 ruangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Selain itu, rumah dinas Bupati Muara Enim juga turut disegel penyidik. Penyegelan dilakukan oleh belasan petugas KPK yang datang ke Muara Enim dan terbagi dalam 2 tim. Satu tim melakukan penyegelan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara tim lainnya menyegel ruang kerja di rumah dinas Bupati. Sebelumnya KPK juga dikabarkan menangkap Bupati Muara Enim untuk dibawa ke Palembang sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Oh.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Edison tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Edison dikawal sejumlah penyidik dan anggota kepolisian. Saat tanya awak media, Edison bungkam dan langsung masuk ke dalam gedung KPK. Edison merupakan salah satu dari 10 orang yang terjalin operasi tangkap tangan pada 8 Juni kemarin. Edison ditangkap terkait dengan kasus dugaan korupsi pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim. Tim mengamankan sejumlah 10 orang, diamankan di wilayah Jakarta dan juga Sumatera Selatan. 5 diantaranya merupakan pihak-pihak dari Pemkab Muara Enim dan 5 orang lainnya dari pihak swasta. Saat ini beberapa sedang dilakukan pemeriksaan intensif di tahap penyelidikan di Polda Sumsel. Beberapa diantaranya sudah diamankan di K4. Detail perkaranya nanti kami akan sampaikan. Jadi ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh PN, penyelenggara negara di wilayah Kabupaten Muara Enim dari pihak swasta berkaitan dengan pengadaan yang ada di lingkup Pemkab Muara Enim. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait OTT yang dilakukan KPK, kami sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida bersama juru kamera Eri Nugraha. Selamat siang Amrina, apakah informasi terkini terkait OTT Bupati Muara Enim? Silakan laporan Anda, Rida. Iya Indah dan juga pemirsa bahwa memang benar kemarin dari pihak KPK melakukan operasi tangkap tangan di area Muara Enim, Sumatera Selatan dan juga di Jakarta, di mana dalam operasi tangkap tangan tersebut ini diketahui ada 10 orang yang diamankan dan salah satu yang berhasil diamankan oleh KPK ini adalah Bupati Muara Enim yang bernama Edison. Dan tadi kalau kami pantau juga di Gedung Merah Putih KPK, ini untuk pihak KPK pun juga telah membawa gitu ya Bupati Muara Enim Edison langsung ke Gedung Merah Putih KPK usai kemarin sudah melakukan ataupun juga sudah dilakukan adanya pemeriksaan secara intensif di Polda Sumatera Selatan. Dan kalau kami pantau juga hingga kini untuk Bupati Muara Enim Edison beserta dengan sejumlah pihak-pihak lain yang kemarin ini diamankan oleh KPK masih berada di dalam Gedung Merah Putih KPK untuk tentunya menjalani pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan OTT yang menjerat begitu. Dan memang kalau untuk 10 orang yang berhasil diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut ini memang belum dijelaskan secara rinci identitasnya siapa saja, Indra dan juga pemirsa. Namun kalau kami himpun, informasi yang kami himpun, terdapat sejumlah nama-nama yang pada akhirnya memang mencuat dalam operasi tangkap tangan tersebut. Di antaranya ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan tahun 2026 di Kabupaten Muara Enim yang bernama Abi Nurwardani. Lalu juga ada Rusdi Hairullah yang merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Lalu juga ada Kori Erin Hardi yang merupakan pihak swasta marketing di PT Millennium Solusi Abadi. Dan juga Indra dan juga pemirsa, berdasarkan dengan informasi yang kami dapatkan berdasarkan dengan duduk perkara dan juga kasus ini, memang dari pihak KPK sendiri belum menjelaskan secara lebih detail begitu apa saja detail perkara dan juga duduk perkara dari kasus ini. Namun diduga bahwa kasus ini berkaitan dengan adanya pengadaan sejumlah program-program di bidang yang di bawah oleh pihak Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan di Kabupaten Muara Enim. Dan pihak KPK sendiri juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah uang tunai ratusan juta rupiah. Setelah demikian kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih Amrina Rida dan juru kamera Eri Nugraha telah melaporkan secara langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, Rida. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim diperiksa perdana oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin WNA di Ditjen Imigrasi. Ya pemirsa, nampak Silmi Karim digiring petugas dari mobil tahanan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin sore. Meski demikian, belum diketahui Silmi akan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam pemeriksaan perdana pada hari ini.
Ada yang mau disampaikan, Pak? Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BGN Nanik S. Deang dan penasihat khusus Presiden Said Iqbal. Mobilnya Pak, sama Anggiat nggak yang peran Anggiat? Iya Pak. Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, serta penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal. Nanik S. Deang berjanji akan melakukan efisiensi anggaran pada program MBG. Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Ya pemirsa, ada pejabat yang dilantik dan ada pula pejabat yang dipecat. Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Heri Susanto selaku Ketua Ombudsman RI. Heri Susanto sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka kasus suap tata kelola pertambangan nikel tahun 2013 hingga tahun 2025. Jadi tidak boleh ada yang melapor ke sini minta dilayani pakai duit. Keputusan pemecatan diambil setelah Majelis Etik Ombudsman RI menggelar rapat pleno terkait dugaan pelanggaran kode etik Heri Susanto. Dalam putusannya, Majelis Etik menyatakan Heri Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia. Majelis Etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Presiden Prabowo untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pakai duit, 0 rupiah. Saya kira begitu ya, saudara-saudara sekalian. 1. Menyatakan Heri Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia. 2. Menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Ketua Merangkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heri Susanto. 3. Merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia CQ Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk melakukan pengisian anggota dan ketua yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan 5, putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia. Demikian diputus dalam sidang Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia. 1. Profesor Dr. Jimli Astuti SH selaku Ketua Merangkap Anggota. 2. Profesor Dr. Bagirmanan SH MCL selaku anggota. 3. Profesor Dr. Raden Siti Yuro MA selaku anggota. 4. Dr. Manajer Nasution SAG MH MA selaku anggota. Partono MA selaku anggota. Pada hari Senin tanggal 8 bulan Juni tahun 2026 ditandatangani. Terima kasih. Ya pemirsa, selain alami kenaikan harga minyak goreng subsidi, minyak kita tak lagi diberikan untuk bantuan pangan. Minyak kita nantinya akan dikucurkan langsung ke pasar tradisional. Beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan rencana untuk menaikkan harga minyak goreng subsidi minyak kita. Belum lagi harga naik, kini pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengungkap bahwa minyak goreng rakyat, minyak kita, tidak lagi diberikan untuk program bantuan pangan. Minyak kita nantinya akan langsung dikucurkan ke pasar-pasar tradisional. Sekarang tidak ada lagi minyak kita untuk bantuan pangan. Ya, semua akan
didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak kita. Sementara itu, stok minyak goreng subsidi merek Minyak Kita di Pasar Palmerah, Jakarta mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Minyak Kita kemasan 2 liter dijual sekitar Rp32.000. Namun ketika pasokan tidak berasal langsung dari Bulog, harga jual bisa menembus Rp40.000. Sejumlah pedagang menyebut tidak semua toko mendapat pasokan langsung sehingga distribusi dan harga di lapangan menjadi tidak merata. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak agar ketersediaan minyak kita kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pesta Demokrasi tahun 2029 terus didorong oleh berbagai pihak untuk menjadi pemilu yang lebih adil dan juga setara. Salah satunya pengundian nomor urut partai politik yang harus dikocok ulang agar memberikan ruang kompetisi yang setara bagi setiap parpol peserta pemilu. Partai Perindo mendorong agar pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2029 mendatang lebih adil dan setara. Salah satunya melalui mekanisme penentuan nomor urut partai politik peserta pemilu yang harus dikocok ulang untuk setiap pemilu. Aturan ini dinilai akan memberikan dampak kompetisi pemilu yang lebih sehat dan kompetitif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam diskusi obor rakyat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Nggak boleh dong partai yang ada menggunakan nomor urut yang sudah ada. Ingatan masyarakat itu pasti ini, tapi partai-partai yang baru menggunakan nomor urut yang baru, itu juga tidak fair. Kan seperti itu. Hal-hal ini yang memang saya pikir penting untuk kita coba harusnya dikocok ulang semuanya. Kita masuk pada ruang kompetisi yang sama, ruang adil dan setara. Tidak boleh dong ada partai yang dia karena partai Senayan maka dia sangat menonjol sendirian. Tidak, ketika kompetisi itu diketok palu akan dimulai, maka semua bergerak pada titik nol yang sama. Dalam diskusi ini, Partai Perindo juga mendesak DPR segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan melibatkan partai-partai non-parlemen dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 tentang ambang batas parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan.